Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Golongan Karya lolos tahapan verifikasi faktual, sehingga berhak menjadi peserta pesta demokrasi 5 tahunan. Adapun pada pemilihan umum 2024 mendatang, Golkar menjadi partai politik yang menggunakan nomor urut 4. Cikal bakal Golkar menjadi kolaborasi gagasan tiga tokoh, yakni Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara. Sejak tahun 1940, ketiganya mengajukan gagasan menyoal integralistik kolektivitis dalam dunia politik untuk menganalisasi suara sektoral. Saat itu, gagasan tiga tokoh tersebut mewujud dengan adanya golongan fungsional. Nama itu diubah dalam bahasa Sanskerta sehingga jadi golongan karya. Perubahan nama tersebut terjadi sekitar tahun 1959, hingga kini golongan karya dikenal dalam kancah politik nasional sebagai Golkar. Pada dekade 1950-an, pembentukan Golkar semula diorientasikan sebagai representasi dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan dapat merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi yang khas di Indonesia. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Profesor Supomo maupun Ki Hajar Dewantara. Pada awal berdiri, Golkar bukan berwujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui golongan karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan atau alternatif dalam dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Pada tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional. Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas hingga nantinya ormas ini bisa jadi sarana berhimpun masyarakat. Golkar diklaim beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno dan Ahan Nasution yang berfungsi sebagai penggerak mengubah Golkar jadi instrumen politik. Saat itu Ahan Nasution dan TNI AD di belakangnya berusaha membuat sebuah instrumen politik lain untuk mengimbangi kekuatan PKI. Hal ini dinilai bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.